Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Triana Wulandari dengan NIM 2024464050021. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait peran teori pengetahuan dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita langsung saja lanjut ke materi ya. Nah, yang pertama di sini adalah latar belakang. Teori pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam perancangan kurikulum berbasis kompetensi karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, serta cara mengevaluasi hasil belajar. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran teori pengetahuan dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi? Yang kedua, apa saja ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan? Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk merancang kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan teori pengetahuan? Nah, yang terakhir, apa saja tantangan yang muncul dalam penerapan teori pengetahuan pada kurikulum berbasis kompetensi? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan peran teori pengetahuan dalam proses perancangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, menguraikan ciri-ciri utama kurikulum berbasis kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, mendeskripsi strategi-strategi apa yang dapat digunakan untuk merancang kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan teori pengetahuan. Dan yang keempat, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan teori pengetahuan pada kurikulum berbasis kompetensi. Nah, materi yang pertama definisi peran teori pengetahuan dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, teori pengetahuan dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi berfungsi sebagai dasar ilmiah dan filosofi dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang pertama berorientasi pada pengembangan kompetensi. Jadi, di kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan pencapaian kemampuan siswa sebagai fokus utama pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, siswa berperan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, sementara guru berfungsi sebagai fasilitator. Kurikulum berbasis kompetensi menerapkan penilaian autentik yang menilai kemampuan nyata siswa dari proses dan hasil belajar, tidak hanya dari tes tertulis. Yang keempat, menekankan penguasaan kompetensi. Dalam kurikulum ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh penguasaan kompetensi secara nyata, bukan sekedar nilai. Yang terakhir, relevan dengan kebutuhan kehidupan dan dunia nyata. Nah, jadi kurikulum berbasis kompetensi menekankan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, sehingga siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada strategi merancang kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan teori pengetahuan. Nah, yang pertama mengidentifikasi konsep inti dan pengetahuan mendasar dalam setiap mata pelajaran. Strategi pemetaan konsep inti dalam kurikulum bertujuan agar siswa mempelajari konsep dasar yang paling penting secara runtun dan mendalam. Yang kedua, menyusun kompetensi secara bertahap atau berjenjang dari sederhana ke kompleks. Teori pengetahuan digunakan untuk menyusun kompetensi secara bertahap sesuai perkembangan berpikir siswa dari yang dasar hingga yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, mengaitkan konsep dengan konteks nyata untuk menciptakan pembelajaran bermakna. Nah, jadi teori pengetahuan mendorong pembelajaran yang mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata melalui contoh dan penerapan langsung. Nah, yang terakhir, mengembangkan sistem penilaian yang menilai kemampuan berpikir dan penguasaan konsep. Jadi, strategi penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi menekankan penguasaan pemahaman nyata siswa, bukan sekedar hafalan. Nah, selanjutnya tantangan dalam menerapkan teori pengetahuan dan kurikulum berbasis kompetensi. Kesulitan menentukan konsep inti karena banyaknya materi dalam setiap mata pelajaran.
Jadi, tanpa pemetaan yang tepat, kurikulum bisa menjadi terlalu padat dan kurang fokus karena keterbatasan waktu, pemahaman, dan sumber daya yang merancang kurikulum. Beragamnya kemampuan dan latar belakang peserta didik membuat penerapan kompetensi tidak merata. Jadi, perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar siswa menjadi tantangan dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang ketiga, guru belum sepenuhnya memahami teori pengetahuan dan cara mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Jadi, kurangnya pemahaman guru terhadap teori pengetahuan menjadi tantangan dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Yang terakhir, penilaian kompetensi membutuhkan waktu lebih lama dan sistem evaluasi yang lebih kompleks. Jadi, penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi menuntut asesmen yang mendalam terhadap pemahaman, keterampilan berpikir, dan penerapan pengetahuan siswa. Nah, yang terakhir kesimpulan, pengetahuan memiliki peran penting dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan, isi pembelajaran, metode, dan sistem penilaian. Kurikulum berbasis kompetensi tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pengembangan keterampilan dan sikap peserta didik melalui pembelajaran yang aktif dan bermakna. Dengan penerapan strategi yang tepat serta pemahaman terhadap tantangan yang ada, kurikulum berbasis kompetensi dapat membentuk peserta didik yang lebih mandiri, terampil, dan siap menghadapi perkembangan zaman.